sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara panel pada form ini dapat menampilkan banyak form lainnya. Jadi panel yang saya gunakan itu saya namakan dengan level panel. Panel ini akan menampilkan ke 10 level dan pada akhirnya akan menampilkan tanda finish dan hasil skor. Jadi codingannya yang pertama yaitu dengan menginput ke 10 header files dari level-level yang akan ditunjukkan, kemudian menggunakan void open child form, lalu name top level false. Ini untuk mendeklarasikan bahwa form yang akan kita gunakan, yang akan kita tampilkan nanti itu bukan merupakan top level atau parent form. Nah, parent form itu yaitu form yang akan menampilkan banyak atau satu child form yang ingin membuat aplikasi tampilkan. Yang kedua yaitu name form border style none. Ini agar tidak ada border stylenya, yaitu tulisannya diganti menjadi none. Kemudian name dark style fill untuk menampilkan level-level tersebut dengan memenuhi panelnya. Selanjutnya ada level panel controls add name, dimana ini artinya pada panel tersebut akan ditambahkan controls dari form yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada level panel take name, dimana pada bagian ini pada level panel akan ditambahkan objek-objek yang terdapat pada form yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada name bring to front, ini untuk menyusun form yang akan ditampilkan itu pada bagian terdepan. Lalu name show ini untuk menampilkan form itu. Selanjutnya kita harus menggunakan perintah open child form new level 9, maksudnya ini nama formnya. Jadi ini kita urutkan dengan urutan yang terbalik, yaitu 10, 9, 8 sampai 1, agar form yang pertama ditampilkan yaitu level 10. Kemudian dengan perintah bring to front di sini, level 10 itu akan ditumpuk dengan level 9 berturut-turut sampai level 1 berada pada Windows yang paling atas. Sehingga ketika kita menyelesaikan level 1 tersebut, level 1 akan di-close dan melanjutkan ke level 2 sampai level 10. Sekian. Di sini saya akan menjawab komentar pada video sebelumnya, yaitu mengenai bug pada level 8 ketika user dapat lanjut tanpa menyusun screen seutuhnya. Jadi yang saya lakukan yaitu mendeklar boolean hati sebagai screen sama dengan false dan boolean count screen sama dengan false. Kemudian pada saat picture box one click, yaitu picture box yang ini dan label V yang ini, maka boolean hati sama dengan true, dan jika yang diklik adalah huruf V tadi, maka boolean count sama dengan true. Jadi di sini kita menggunakan fungsi if jika hati sama dengan true dan dengan menggunakan operator logika dan count sama dengan true, baru user dapat memenangkan level tersebut. Jadi ini maksudnya ketika kedua komponen ini telah muncul, baru fungsi ini dapat berjalan dan user dapat memenangkan level tersebut. Sekarang saya akan membuktikan hasil revisi dari bug level 8. Yang pertama, klik huruf V yang sana, atau ketika klik huruf V yang besar ini tidak bisa langsung lanjut ke level selanjutnya. Jadi kita harus membuat screen yang utuh baru bisa lanjut ke level selanjutnya. Nama saya Shana Sasiluza, NPM 02396. Kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Aditya Ramdai, yaitu apakah awannya saat diklik itu tidak langsung hilang tapi ada pergeseran? Apakah bisa? Nah, jawabannya itu bisa. Itu lewat toolbox timer.
Jadi di timer ini dideklarasikan bahwa nanti feature box 4 objeknya itu akan bergerak dari atas ke bawah dengan kecepatan untuk memerek di sini itu menunjukkan kecepatannya yaitu 5. Nah, sebelumnya di objek yang akan digerakkan itu dideklarasikan saat dia diklik timer satunya itu start, dia mulai bekerja. Jadi saat dia diklik, dia itu tadinya kan feature box 4-nya visible-nya false, kita jadiin true biar kelihatan gitu. Nah, bisa dilihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita klik labelnya hilang dan kita klik objek box 4-nya itu, jadi bisa ada pergerakan itu lewat timer. Dideklarasikan nanti kecepatannya ini berapa, bebas. Nah, pertanyaan kedua, apakah sistemnya bisa pakai drag? Jadi tinggal geser-geser ini untuk membuka mataharinya gitu. Untuk pertanyaan ini mohon maaf, saya belum tahu jawabannya. Tentu bisa, cuman untuk bagaimana logika perintah dan codingannya saya belum cukup paham bagaimana cara kerjanya. Sekian, terima kasih. Alejandro NRP 023119400032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari M Iqbal Al Karim NRP 023119400060 dari kelompok 28. Pertanyaan pertama adalah, pada level 7 apa yang menyebabkan delay pada saat pergantian gambar ke level selanjutnya? Kemudian pertanyaan kedua, pada level 7 apa hanya bisa menggunakan perintah visible false or true untuk mengganti gambar? Kemudian mengapa memilih perintah tersebut? Untuk pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan delay? Yang menyebabkan delay di program level 7 ini adalah perintah dari physics box ini. Ketika user menekan jawaban yang benar atau picture box yang benar, maka gambar kan otomatis berganti. Diikuti juga timer yang berhenti, kemudian diikuti juga munculnya message box. Message box ini menyebabkan program berhenti dan tidak bisa lanjut ke level selanjutnya, dikarenakan user harus menekan kata OK dulu di message box agar message box hilang, kemudian program akan otomatis lanjut ke program level selanjutnya. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan di saat program dijalankan. Di sini ketika user menekan picture box gambar bulan, maka jawabannya adalah benar. Nah, otomatis programnya akan berhenti ketika message box-nya keluar dan tidak bisa melanjutkan ke level selanjutnya kecuali user menekan kata OK di message box ini. Nah, itu lah yang menyebabkan program delay. Adapun cara lain untuk mendelay program level 7 ini adalah dengan menggunakan fungsi timer. Pertama, kita harus mengeluarkan dulu fungsi timer. Kemudian kita deklarasikan dulu dengan integer t sama dengan 0. Kemudian pada event button klik pada timer 2 ini kita buat seperti ini. T plus plus atau T akan bertambah nilainya 1 setiap satu kali pengulangan, dan jika T bernilai 4, program akan menutup dan lanjut ke level selanjutnya. Kemudian di event button klik picture box atau
jawaban yang benar, kita program seperti ini. Timer to enable true, atau ketika user menekan picture box 4, maka timer 2 akan benar dan menjalankan perintah bertambah 1 setiap 1 kali pengulangan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai program dari timer 2 untuk mendelay level 7 ini, saya akan memperlihatkannya di saat menjalankan program level 7. Di sini ketika user menekan picture box bergambar bulan, maka jawaban akan benar. Nah, otomatis kan gambar berganti. Di sini program akan mendelay selama 4 detik, kemudian akan langsung berganti ke level selanjutnya. Itu adalah fungsi dari perintah timer to enable true yang telah kita berikan program seperti berikut ini. Itu adalah cara lain untuk mendelay program selama yang kita inginkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa hanya bisa menggunakan visible false or true untuk merubah gambar? Sebenarnya ada perintah lain yang bisa digunakan untuk mengubah gambar di level 7 ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan program. Perintahnya adalah sebagai berikut. Ketika user menekan picture box 4, maka perintah ini akan otomatis berfungsi atau menjalankan sebagaimana fungsinya. Perintah ini memiliki pengertian, menurut saya adalah perintah ini menciptakan atau membuat sebuah gambar bernamakan hijau dengan menggambar ulang gambar hijau dengan gambar yang terdapat pada directory file. Directory file itu yang ini, yang tertera pada perintah tersebut. Nah, ketika user menekan picture box 4, maka perintah ini akan mengubah gambar awal yang bernamakan hijau dirubah dengan gambar yang berada pada directory file ini bernamakan hijau atau gambar yang baru. Dari mana kita mendapatkan directory file atau lokasi directory file ini? Ini bisa kita lihat di lokasi gambar yang akan kita rubah. Misalnya gambar ini akan kita rubah menjadi gambar lainnya. Gambar tersebut akan berubah sesuai dengan gambar yang tertera pada directory file ini, atau berubah menjadi gambar ini. Lokasi file diperoleh dari properties, kemudian location dari gambarnya ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita jalankan program dari level 7. Nah, ketika user menekan jawaban yang benar, yaitu jawaban ini, maka kan gambar akan otomatis berubah. Gambar-gambar yang berubah ini dimunculkan dari perintah sebelumnya, yaitu perintah ini, dengan menggantikan gambar yang awal atau gambar yang gersang tadi menjadi gambar yang baru sesuai dengan apa yang tertera pada directory file perintah ini.
Seperti itulah penjelasan dari program yang dapat digunakan selain visible, false, or true. Di sini kenapa saya lebih menggunakan visible, false, or true adalah karena lebih simpelnya dalam penggunaan program visible, false, or true ini. Dikarenakan ketika kita menggunakan perintah ini dan program dari semua game gabut ini dipindahkan ke laptop yang lain, maka gambar yang tertera pada direktori file ini akan berubah atau berpindah. Nah, ini yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan dari perintah ini. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mengganti direktori file ini di program di mana letak program gabut ini dijalankan lagi. Namun itu tentunya akan membuang banyak waktu dan tidak efektif juga dengan mengganti setiap direktori file ini dengan direktori file yang baru, sehingga disarankan agar lebih mudahnya menggunakan program visible, false, or true. Itulah jawaban dari pertanyaan Iqbal Al-Karim mengenai cara mendelay program dan perintah selain visible, false, or true. Terima kasih. Nama saya Indah NRP 0231 Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Sherin Salsabila Hirdiandita NRP 0231 dan teman saya yang bernama Aditya Ramdai Pratama NRP 0231 Nah, pertanyaan dari Adi dan Sherin ini hampir sama, yaitu mengapa nyawa tiap game selalu reset setiap pindah level? Apakah bisa dibuat 3 nyawa dalam sekali permainan? Itu pertanyaan dari Sherin. Sedangkan dari Ramdai, apakah jika kehilangan nyawa di level 2, di level 3 bisa berlanjut dengan nyawa setelah mengurang? Dan mungkin saat di suatu level benar, maka nyawa bisa bertambah sebagai bonus. Nah, jawabannya yaitu mohon maaf, kami belum bisa untuk membuat 3 nyawa dalam satu game, karena itu kami belum menemukan cara. Tapi sebenarnya itu ada cara agar 3 nyawa dalam satu game, tapi kami belum bisa mengaplikasikannya. Lalu untuk pertanyaan yang Ramdai tadi, yang pertanyaan yang mungkin saat di suatu level benar maka nyawa bisa bertambah sebagai bonus. Nah, kami rasa ini pertanyaannya sangat nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Jika kami tidak bisa untuk membuat 3 nyawa dalam satu game, maka kami tidak bisa menjawab pertanyaan yang itu. Terima kasih. Saya Intan Mei Setianingrum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andra Kurnia Putra NRP 0231 19 400087 dari kelompok 28. Itu pertanyaannya, mengapa kecepatan masing-masing label huruf dan angka di level 10 berbeda-beda? Mengapa bisa kecepatannya berbeda? Itu kan juga ada yang location nilai X-nya sama, gimana biar gak bertabrakan level 1 dan yang lain?
Soalnya kan kecepatannya berbeda-beda, terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Berikut adalah tampilan dari level 10 dan ini codingan level 10. Nah, itu label angka dan huruf di sini saya buat berbeda-beda kecepatannya, saya buat bergerak. Itu karena agar user tertantang untuk memainkan game ini. Yaitu agar biar sedikit lebih sulit. Nah, cara biar label dari huruf dan angka di sini itu bergerak, yaitu kita menggunakan timer di sini. Kita memakai interval 10. Nah, kalau timernya diklik muncul seperti ini. Kita integer speed sama dengan 0. Lalu ini ada label 17 yang menyebabkan bergerak, yaitu codingan yang di sini. Nah, ini plus sama dengan angka di sini. Angkanya ini menunjukkan kecepatan. Jadinya semakin besar angka, maka semakin cepat kecepatan dari label tersebut untuk bergerak. Nah, ini kecepatannya 1, ini kecepatannya 6. Nah, pasti ini ada yang sama kan ya? Nah, ini kan ada yang sama nih locationnya. Misal ini locationnya itu 333 ya, yang ini ya. Terus yang ini locationnya juga 333. Kan ini sama. Nah, bagaimana biar ini sama ini nggak bertabrakan karena kecepatannya kan berbeda-beda. Caranya itu kita membuatnya yang intervalnya sama, kita buat tidak berbeda kecepatannya. Jadi kita buat sama. Nah, ini misalnya K sama 3 ya. Kita buat K sama 3. Ini 4, ini juga 4. Jadi kita buat sama kecepatannya agar tidak saling bertabrakan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Nama saya Intan Setianingrum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Destiara Alfitra Dewi, NRP 023119400052 dari kelompok 14. Yaitu pertanyaannya, jika nyawa pemain dalam permainan ini habis, apakah akan mengulang di tempat dan pertanyaan yang sama? Terima kasih. Di game ini kami mendesain bahwa jika pemain kehabisan waktu ataupun kehabisan nyawa, maka pemain akan kembali ke level 1. Nah, karena di codingan kami ini, jika pemain melakukan 3 kesalahan, yaitu yang menyebabkan nyawanya 0, maka application-nya restart. Nah, ini akan menyebabkan kita mengulang dari awal lagi gamenya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, saya ingin membahas mengenai bug-bug yang ada di beberapa level, terutama di level 2 dan level 5. Untuk bug level 2, ketika ya diklik saja langsung muncul buka data. Ketika dari levelnya yang terdapat dua huruf dan hanya bisa diklik satu saja. Untuk bug level 6, diinput langsung bisa tanpa huruf. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan pembenaran. Untuk yang pertama, bugnya itu jika diklik huruf Y maka akan langsung muncul keterangan buka depnya atau buttonnya. Saya di sini di codingannya saya untuk huruf Y-nya sudah saya hilangkan. Kemudian saya pakai boolean untuk
variabel true dan false-nya. Di sini saya mendeklarasikan bahwa huruf 1 false, huruf 2 false, huruf 3 false. Nah, huruf 1 nanti saya akan taruh di label yang bertuliskan huruf K. Untuk huruf 2 saya taruh di label yang bertuliskan huruf E, dan huruf ketiga saya taruh di label yang ketiga yang huruf Y. Nah, karena di sini nilai huruf yang pertama itu false, maka ketika di sini diberikan aksi klik pada label yang pertama atau huruf K, nanti akan boolean pada huruf satunya itu bernilai true. Begitu pula pada boolean huruf 2 dan huruf 3 pada label 2 dan label 3. Nah, selanjutnya yang saya tambahkan di sini yaitu ada if huruf 1 sama dengan true dan huruf 2 sama dengan true dan huruf 3 sama dengan true, maka button 2-nya visible-nya menjadi true. Kan di sini sudah saya deklarasikan bahwa button 2-nya itu visible-nya false dulu. Jadi saya tahan dulu, istilahnya tidak kelihatan pada form yang nanti dilihat oleh users. Jadi saya tambahkan kode yang ini untuk event klik di pada label 1, 2, dan 3. Jadi apabila nanti huruf 1 true, huruf 2 true, dan huruf 3, maka ketika ketiganya bernilai seperti ini, maka button 2-nya baru akan muncul, sehingga tidak akan terjadi bug yang sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk bug yang selanjutnya yaitu pada levelnya tabnya terdapat huruf dan hanya bisa diklik satu saja. Nah, itu juga sudah saya perbaiki. Jadi di sini pada formnya saya sudah berikan agar K-nya bisa diklik dua-duanya, yang K yang ini dan yang ini. Nah, jadi untuk K yang ini namanya saya berikan nama label 8. Nah, di sini kurang lebih sama, karena hurufnya sama maka untuk booleannya pun juga sama. Huruf satunya nanti jadi true, tidak ada yang beda. Sebenarnya saya juga menggunakan if else, maksudnya if saja untuk label 8 yang berhuruf K, maka label 8-nya nanti visible-nya akan false, jadi tidak terlihat. Kemudian untuk label 4-nya visible-nya menjadi true untuk huruf K yang di bawah, dan label 1-nya menjadi true. Jadi apabila K pada label 1 diklik, maka K pada label 8 akan terlihat, sedangkan apabila pada label K pada label 8 diklik, maka K pada label 1 akan terlihat. Jadi hanya istilahnya nanti apa yang dilihat oleh pengguna hanya satu K yang bisa diklik, antara K pada label 1 atau K pada label 8. Untuk selanjutnya ini juga sama seperti sebelumnya, booleannya apabila booleannya true semua, maka button 2-nya akan visible-nya akan menjadi true. Maka kita akan coba run programnya. Program yang di level 2 ini, apabila kita klik K, maka K-nya akan terbuat di sini. Nah, apabila K satunya kita klik, maka K yang di sini akan kembali. Jadi seperti K yang ada di sini, ada pindah ke K yang di bawah. Apabila kita melihat E dan Y, maka keluar seperti ini. Apabila susunannya pun dibuat tidak sama atau tidak berurutan, maka hasilnya akan sama. Bukan jadinya akan atau button-nya akan kelihatan setelah sumber ketiga hurufnya ini keluar semua, karena tadi sudah menggunakan di bawah. Oke, selanjutnya masuk ke bug yang selanjutnya, yaitu bug pada level 5. Diinput langsung bisa tanpa harus munculkan panah. Nah, untuk level 5-nya seperti ini, seperti ini. Jadi keluhannya tadi bisa pada kolomnya bisa langsung diisi jawaban tanpa memunculkan panah. Memang sebenarnya itu mungkin salah satu kesalahan. Jadi di sini saya menggunakan fungsi boolean, namanya variabelnya panah, dengan keterangan bahwa boolean ini itu bernilai false. Kemudian pada picture box 4 ini ada pada panah yang ini. Nah, ini picture box 4. Nah, apabila picture box 4-nya diklik nantinya, sehingga panah ini menjadi terhide, kemudian yang muncul adalah panah di sini atau label yang atau picture box yang di sini, maka booleannya yang bervariabel panah tadi akan bernilai true. Nah, apa efeknya kalau boolean ini bernilai true? Efeknya ada di bagian yang bawah sini. Nah, di buttonnya, di button yang selanjutnya. Jadi
yaitu if booleannya yang bervariabel panah tadi true, maka nanti si user baru bisa mengisi jawaban seperti di sini, yaitu if jawabannya ini, maka akan keluar message page seperti ini, dan formnya akan fokus dan lanjut ke form selanjutnya. Nah, untuk else-nya apabila salah maka akan berkurang namanya. Nah, di sini untuk if-nya kan tadi kalau misalkan benar seperti ini, untuk else-nya kurang lebih sama seperti yang else pada if yang di sini. Jadi apabila nanti dia mengisinya salah, maka namanya akan berkurang 1, dan apabila namanya nanti habis akan keluar message seperti ini, game over gitu. Itu mungkin untuk bug-bugnya yang pada level 2 dan level 5. Cuma untuk bug level 8 nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Alivia Rita Putri Zahira dari kelompok 23. Nah, apakah urutan game tersebut akan tetap seperti contoh atau ada aplikasinya bisa diacak? Ini tadi pertanyaannya kepotong. Jadi untuk keterangannya level di sini tuh sudah didesain untuk berurutan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di kuis Parampa atau Burnout, itu levelnya sudah pakem seperti itu, tidak bisa keluar secara acak. Karena form yang diberikan pada di sini itu sudah diurutkan dan disesuaikan sesuai dengan levelnya, mulai dari level 1 sampai level 10. Jadi yang keluar juga urutannya akan sesuai seperti itu, tidak akan berubah. Kalau mau merubah pun juga pastinya gimana ya, mungkin saya kurang tahu, karena itu mungkin memakai randomizer, bukan menggunakan seperti bukan sebelumnya. Jika susunan seperti ini kan pastinya sudah diurutkan, mulai dari form 1 kemudian ke close, untuk form 2 terus ke close lagi untuk form 3 dan selanjutnya sampai form yang terakhir yang berisi level 10. Nah, jadi saya rasa begitu, jadi cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.